yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Eno Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fil a'azana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga kebaikan-kebaikan yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga salat itu bersama untuk keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fil azan Allah yakum. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sepekan kemarin kita qadarallahu ma syaa fa'al, kita libur. Dan di hari ini di pertemuan ke-11 kita mohon taufik dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali melanjutkan dars kita mempelajari bahasa Arab dengan kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi nafiqina biha. Maka kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan proses belajar kita dan diberikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma amin. Ikhwani fil azan Allah yakum, dalam proses belajar di antara kaidah yang penting yang hendaknya kita senantiasa amalkan, yang hendaknya senantiasa melazimi kita, yaitu sebuah kaidah dikatakan man sabata nabat. Man sabata nabat, ya. Ada sebuah kaidah disebutkan man sabata nabat. Barang siapa yang konsisten, maka ia akan tumbuh. Siapa yang konsisten, ya. Siapa yang istiqomah. Konsisten di sini maksudnya istiqomah, ya. Melanggengkan sebuah activity, ya, melanggengkan sebuah aktivitas nabat, maka dia yang akan berkembang, gitu. Nah, dalam proses belajar pun demikian, teman-teman sekalian. Antum sekarang sedang mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau antum mau berkembang, maka satu di antara syaratnya, yaitu antum harus apa? Konsisten. Nah, antum harus konsisten, harus istiqomah. Konsisten dalam hal apa nih? Ya, pertama, konsisten dalam hadir ke majelis, ya. Ada jadwal satu ahad, ya konsisten hadir, kecuali memang ada halangan yang sangat mendesak. Antum sakit, ya sakit. Ada teman kita yang izin sama anak kemarin, itu sakitnya ya sakit mata, sekeluarga sakit mata, sampai untuk menatap layar susah, nggak bisa. Ya sudah, yang seperti itu uzur syar'i. Yang seperti itu tidak mengapa. Namun kalau antum ada kegiatan yang ternyata bisa dipending, sementara waktunya berbarengan dengan jadwal belajar antum, maka utamakan jadwal belajar seperti ini. Ya, jadi halnya itu dalam proses belajar bukan hanya sebatas kita ngerti atau enggak nih sama bab yang dipelajari, bukan. Ya Allah, dibilang jangan berisik. Tapi di sini kita ingin membangun kedisiplinan. Gitu, sebentar ya. Tapi di sini kita perlu untuk membangun kedisiplinan. Ini yang penting bagi penuntut ilmu itu harus disiplin. Ya, disiplin dalam hadir ke majelis ilmu, disiplin juga dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam merangkum. Nah, bangunlah habit-habit seperti itu gitu dalam proses awal antum menuntut ilmu, dalam proses awal antum belajar. Gitu. Man tsabata nabat. Siapa yang istiqomah, maka dia akan berkembang. Para olahragawan profesional, kita ambil contoh misalnya apa nih? MotoGP kah, ya, atau sepak bola atau basketball, ya. CR7 misalnya, Cristiano Ronaldo, ya, bisa menjadi ahli dalam dunia persepak bolaan dunia seperti itu latihannya nggak sebulan 2 bulan,
nggak setahun 2 tahun, ya. Dan dia membangun bisa menjadi ahli seperti itu, dia lama membangunnya, gitu. Latihannya nggak hanya sore saja, pagi latihan, siang latihan, sore latihan. Ya, semua orang-orang yang ahli di bidangnya itu pasti ada hal yang tidak dilakukan oleh orang yang lainnya, gitu. Nah, antum pun demikian harus membangun konsistensi dalam proses menuntut ilmu itu. Ya, antum mungkin belum merasakan halnya sekarang atau manfaatnya sekarang. Tapi nanti beberapa waktu setelahnya, beberapa tahun setelahnya, baru antum akan merasakan. Contoh hal lainnya misalnya, man sabata nabat, antum konsisten nih dalam merangkum, gitu. Konsisten dalam mencatat apa yang antum simak di setiap pertemuan. Baik itu terkait kaidah-kaidah dalam menuntut ilmu, atau mencatat tentang faedah dari setiap bab yang disampaikan. Ya, itu ada dua manfaat. Manfaat dalam waktu dekat yang pertama, dan yang kedua manfaat dalam waktu yang akan datang. Manfaat dalam waktu dekat, ya kalau antum lupa, antum tengok catatan itu. Antum dapat tugas menerjemahkan, lupa kaidahnya, lihat catatannya seperti apa. Ya, manfaat di waktu yang akan mendatang. Misal antum akan mengajar, ya, atau antum ingin men-share ilmu yang sudah antum ketahui agar amal antum bertambah, gitu. Jadi ada, kalau di sana ada MLM, kalau di dalam dunia ilmu ada MLA, gitu. Multi level amal, gitu. Jadi kitanya nggak beramal tapi tetap bisa dapat pahala. Dari mana itu pahalanya? Dari orang yang pernah kita ajarkan dan dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, gitu. Ya, Nah, kalau mendingan lu antum baca akan buku. mengajar, akan sharing ilmu kepada orang yang lainnya, maka tentu antum memerlukan pedoman. Nah, pedoman itu biasanya didapat dari mana? Biasanya didapat dari catatan-catatan. Anak ketika mengajar atau anak ketika belajar dahulu di Aceh, di Mahat Ali Darul Lugha Al Arabiyah, nah itu ustadz-ustadz anak itu selalu memberikan catatan di setiap darsnya, di setiap pertemuannya. Baik itu catatan terkait vocabnya atau terkait grammarnya dalam bahasa Arab, gitu ya, atau terkait teknik metodologi dalam menyampaikan materi tersebut, itu disampaikan, gitu. Dan itu dicatat, gitu. Sehingga saat Anda mengajar, Anda sudah punya pedoman nih, panduannya. Oh, ketika mengajar bab ini, tahapannya seperti ini, rules-nya harus memulai dari ini dan seterusnya, gitu. Nah, itu perlunya kita konsistensi. Nah, manfaatnya juga kalau antum konsistensi itu, Ikhwan, ya, antum insya Allah akan terhindar dari futur. Akan terhindar dari futur. Karena memang lawannya konsistensi adalah futur, gitu. Maka jangan pernah antum bosan untuk hadir ke majelis ilmu, ya. Jangan pernah berusaha atau mencoba untuk tidak hadir, karena apa yang antum lakukan saat ini itu akan menjadi fundamental buat antum beberapa waktu ke depannya. Insya Allah kita akan lanjutkan dari kita pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan bab yang ke-8. Nah, bab ke-8 ini bab yang sudah kita sampaikan atau sudah kita pelajari kemarin. Sudah ada mukaddimah yang Anda berikan bahwa di bab ke-8 ada beberapa hal yang kita sudah pelajari. Ya, pertama yaitu tentang apa? Tentang isim isyarah, kata tunjuk yang setelahnya bertemu dengan apa? Betul. Ayo, Dengan badal dengan kata yang beralif lam. yang beralif lam. Oke. Bentar, anak. Nah, ini yang kita pelajari. Contohnya hadzar rajulu. Di bagian yang ini, kalimat yang bawahnya, cowok ini, gitu ya. Ada hadza isim isyarah, kemudian setelahnya bertemu dengan kata yang pakai alif lam. Ar-rajul ini pakai alif lam. Oke, hadza isim isyarah, ar-rajul kata yang pakai alif lam. Nah, kata yang letaknya setelah isim isyarah ini, oke, kata yang letaknya setelah isim isyarah ini, yaitu ar-rajul berarti, karena dia pakai alif lam, maka nama dia adalah badal. Dia dinamakan badal. Terus kalau ada isim isyarah, ada kata tunjuk ketemu badal,
Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah cara nerjemahinnya di balik urutannya. Kita tidak menerjemahkan ini cowok atau ini laki-laki, tapi kita menerjemahkannya menjadi cowok ini, laki-laki ini. Sama halnya kita mau bilang hazal baitu. Nah, hazal baitu. Berarti artinya adalah rumah ini. Kemudian kita mau katakan hazat tabibu jamilun. Hazat tabibu jamilun. Maka berarti artinya apa? Apa artinya? Murid ini Dokter. Murid ini tampan. dokter. Murid ini tampan. Dokter. Dokter ini tampan. Tampan. Dokter ini tampan. Oke. Nah, antara isim isyarah dengan kata yang pakai alif lam ini harus cocok jenisnya. Ya, cocok jenisnya. Kalau muzakkar ya muzakkar, muannats ya muannats. Contoh tadi baitun itu muzakkar. Sekarang kalau mobil sayyarah, maka kita bilangnya hadhis sayyaratu. Bukan hadzas sayyaratu, tapi hadhis sayyaratu. Oke, perhatikan untuk bagian catatan bawahnya. Misalnya ada kalimat hadzar rajulu jamilun. Nah, di sini maka kata jamil pada kalimat tersebut adalah khobarnya. Khobar. Oke, untuk kata jamil di sini adalah khobar. Kalau ada khobar, berarti ada mubtada. Mana mubtadanya? Hadza. Mubtadanya adalah hadza. Mumtaz. Hadza mubtada. Ar-rajul sebagai apa tadi? Badal. Badal. Nah, jamilun Khobar. sebagai khobar. Contoh, mobil ini bagus. Hadhis sayyaratu jamilatun. Perhatikan mubtadanya hadhihi datang dalam bentuk muannas nih hadhihi. Maka khobarnya juga harus datang dalam bentuk muannas. Yaitu apa? Jamilatun. Nah, jamilatun khobar dari hadhihi. Hadhihi muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Contoh lagi, tilka batu jamilatun. Tilka muannas atau muzakkar? Muannas. Nah, tilka itunya siapa gitu kan? Datanglah badal, yaitu si tobibah nih. Tobibah itu, dokter itu, kenapa dokter tersebut jamilatun, cantik. Gitu. Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Ahsantum. Oke, kita masuk kepada bab ke-8-nya. Ini sudah kita pelajari. Sekarang latihan-latihannya. Kemarin sampai nomor berapa ya? Itu kan sudah anak kasih tugas kalau nggak salah, tentu. Nomor 4, Ustaz. Oke, sampai bagian ini ya. Anda mau jelaskan sekarang yang kelima. Ini juga penting. Oke, perintahnya ta'ammalil amtsilatal atiyah. Ta'ammal al-amtsilata al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, di sini ada 4 kata. Al-baitu, al-mustashfa, Amerika, dan Almania. Baik, al-baitu, al-mustashfa, Amerika, dan Almania. Kemudian, yang setelahnya ini adalah contoh dari kata-kata tersebut setelah didatangkan huruf-huruf jar. Ada fi, ada min, ada ila. Ya, fi, min, ila. Apa yang terjadi? Perhatikan untuk yang pertama ini, yang al-baitu. Al-baitu ketika diawali oleh huruf jar, fi misalnya, maka menjadi fil baiti, kasroh dia. Tidak fil baitu. Masuk min, jadi minal baiti, kasroh. Masuk ila, jadi ilal baiti. Dan ini adalah huruf-huruf jar ya, yang sudah kita pelajari di bab keempat. Kata yang letaknya setelah fi, ini Anda sampaikan lagi.
Kata yang letakkan setelah min, kata yang letakkan setelah ila, maka harus di kasroh tuh seperti itu di kasroh. Oke. Apakah semua kata? Nah, coba kita tengok tiga ke bawahnya. Setelah alba itu ada al-mustashfa, Amerika sama Almania. Al-mustashfa artinya RS, rumah sakit. Ketika diawali fi, nah bacanya kayak gimana nih? Fil mustashfa. Masuk min, minal mustashfa. Masuk ila, ilal mustashfa. Tidak dibaca fil mustashfi, minal mustashfi, ilal mustashfi. Enggak dibaca kayak gitu. Amerika, negara Amerika. Almania, Jerman. Sama juga. Masuk fi min ila, dibacanya fi Amerika, fi Almania, min Amerika, min Almania. Tidak fi Amriki, fi Almanii. Enggak. Nah, pertanyaannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena bukan kata kerja ya. Karena bukan apa? Kata kerja. Apakah al-bait kata kerja? Al-bait bukan kata kerja. Apa benda ya? Kenapa Bu Fitri? Ini Ustaz, Mustafa itu apa ya? Menunjukkan Amerika, tempat ya. Tempat. Aldi itu juga tempat ya. Bentar. Al-bait itu tempat juga. Isim layan sharif Ustaz. Isim layan sharif. Apa itu isim layan sharif? Jangan menyebutkan istilah yang sulit dulu ya. Kalau isim layan sharif itu baru ada nanti di bab ke-22. Masih jauh sekali mendekati akhir. Tapi apakah dia isim layan sharif? Kita. Ada yang lain jawabannya? Isim mabni ya Ustadz. Isim mabni, apalagi itu isim mabni. Tetap ya. Karena bentuknya tetap. Oke. Ayo, ada yang tahu yang lain? Komunisa jawab coba. Karena mabni Ustaz dan Karena terakhirnya apa? di Karena situ apa? kan isim mabni. Atau Isim di mabni. situ karena akhirannya ada apa namanya? Ada huruf alif. Barakallahu fiik. Itu lebih tepat jawabannya. Hilangkan istilah-istilah mabni itu hilangkan. Ya, hilangkan istilah mabni. Mabni itu belum dikenalkan di kitab 1. Ya. Belum ada istilah mabni di kitab 1. Nah, jawabannya seperti tadi Munisa katakan karena diakhiri oleh huruf alif. Mustashfa, huruf terakhirnya apa? Jangan jawab fa ya. Ini bukan fa itu huruf sebelum terakhir. Itu fa. Amerika juga jangan jawab huruf K terakhirnya. Karena K di sini adalah huruf sebelum terakhir. Adapun huruf terakhirnya ya seperti itu alif ya. Amerika alif. Almania alif. Bedakan antara alif sama hamzah. Alif tuh nggak ada tanda seperti ini. Ini baru hamzah. Yang seperti ini hamzah. Bisa diharokati kalau hamzah. Kalau alif nggak nerima harokat dia. Oke. Nah, jawabannya kenapa tetap dibaca fil mustashfa min Amerika ila Almania? Jawabannya karena kata-kata tersebut diakhiri oleh huruf alif. Sementara huruf-huruf jar ini fi min ila dia hanya mempengaruhi huruf terakhir yang hidup. Itu catat ya. Fi min ila dia hanya mempengaruhi huruf terakhir yang hidup. Huruf hidup itu apa maksudnya? Apa maksudnya huruf hidup? Huruf yang menerima harokat. Nah, itu huruf hidup tuh yang bisa dibaca A, I, U. Itu namanya huruf hidup. Adapun alif, dia adalah huruf mati. Maka tidak berpengaruh. Ya, itu yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau dibaca fi Amerika, sementara fi di situ adalah fungsinya untuk merubah harokat huruf terakhir. Yang tadi disampaikan, K kan bukan huruf terakhir. Gitu. Ya juga bukan huruf terakhir. Maka kenapa harus dibaca fi almaniyi? Gitu. Jadi harus tetap aja dengan harokatnya. Fathah ya fathah. Gitu. Bisa dipahami? Yang seperti ini bisa dipahami teman-teman? Ustadz, tolong diulang yang huruf hidup tadi, Ustadz. Oke, huruf hidup adalah huruf yang bisa menerima harokat. Yang bisa dibaca A, I, U. Lawannya huruf mati. Huruf mati itu apa? Huruf sukun.
Amerika. Nah, itu Pak. Afwan Ustadz, boleh G. diulang lagi nggak tadi? Fi Amerika kan kena huruf jar. Kan dibacanya Amerika ya Ustadz? G. Hmm. Emang maunya dibaca apa? Kan dia kan ada huruf jar. Ah, Apakah jadi Amerika? Oke, kalau fi, fungsi fi, min dan ila itu merubah harokat huruf ke berapa sih, Merubah harokat huruf ke berapa? Ayo dijawab yang tadi tanya. Terakhir Ustadz. Terakhir kan ya? Oke, Amerika K-nya huruf terakhir bukan? Oh iya ada Nah, bukan huruf alifnya. terakhir ya, tapi huruf sebelum terakhir. Huruf terakhirnya kan huruf alif, itu ya, alif, alif. Kalau ini juga alif, bukan ya nih. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu loh, itu bentuknya bentuk ya. Kok alif? Alif dari mana? Itu kan bentuknya ya, gitu. Gampang cara bedainnya. Jadi jangan bilang apa bentuknya sama seperti ya, tapi nggak ada titiknya, berarti itu alif bukan. Membedakan bentuk seperti ini apakah di alif atau ya dengan menengok huruf sebelumnya. Bila huruf sebelumnya adalah fathah, maka yang bengkok itu namanya alif. Tapi kalau yang sebelum bengkok ini harokatnya di bawah, kasroh, maka yang bengkok ini namanya huruf ya sekalipun dia tidak bertitik. Gitu. Sekalipun dia tidak bertitik, kalau sebelumnya adalah harokat kasroh, maka ini huruf ya. Bisa dipahami? Oke, ini hal-hal basic yang apa namanya antum harus ketahui dan tidak boleh keliru. Baik, barakallahu fikum ikhwah. Kita akan lanjutkan kembali. Sekarang masuk kepada halaman yang setelahnya. Latihan sekarang. Monggo. Coba Pak Imam dibaca. Hadat tabibu min inkal taro. Nah, terjemahnya Pak. Dokter ini dari Inggris. Oke, dokter ini dari Inggris. Perhatikan Pak Imam baca tadi teman-teman. Hadzat tabibu diterjemahkannya dokter ini ya, bukan ini dokter. Kalau ini dokter menerjemahkannya kurang tepat karena kata letaknya karena kata yang letaknya setelah isim isyarah di sini dia pakai alif lam, maka harus didahulukan terjemahnya baru kemudian diterjemahkan isim isyarahnya. Baik. Rakam isnain, Bu Feti, tafadhali. Masih di jalan ya? Tadi yang di jalan. Oke, berikutnya Abu Sofa. Iya Ustaz. Iya, Zahab Hamid ila Faransa. nah coba terjemah apa harokatnya Pak? Zahaba. Zahab Hamid Ya, Hamid apa ila harokat Hamid? Hamidnya diharokatinya apa? apa ya? Ya, silakan Umu Yafi. Yang mau ke belakang, monggo. Ya, Abu Sofa, Hamidnya apa nih? Harokat terakhirnya apa? Kasroh Ustaz. Kasroh. Kenapa bisa kasroh nih, Pak? Kenapa bisa kasroh? Nggak ada alif ya Ustaz. Nggak ada? Alif. Nggak ada alif. Pertanyaannya, apakah ada tidak adanya alif itu menyebabkan harokat jadi kasroh atau bukan? Nah, bukan ya. Bukan itu alasannya. Coba perhatikan. Zahaba. Artinya apa nih zahaba, Pak? Telah pergi. Pergi kan ya. Berarti itu kata kerja bukan? Iya Ustaz. Fi'il ya, kata kerja. Kalau kata kerja berarti harus ada subjeknya gitu kan ya. Ya. Nah, yang sudah kita pelajari yang Anda pernah sampaikan, kalau subjek itu harokatnya apa sih? Coba diingat-ingat. Teman-teman yang lain, subjek harokatnya apa? Domah, Ustaz. Dhammah. Nah, itu. Subjek harokatnya dhammah. Jadi bacanya apa? Zahaba Hamid.
Hamidun ila Ila Faransa. Faransa. Nah, ya memang agak repot ya kalau belajar kaidah tuh agak repot ketimbang belajar muhadatsah, conversation. Kalau conversation sah-sah aja antum sukun gitu. Zahaba Hamid ila Faransa. Bahkan itu bagus bacanya kayak gitu. Justru aneh kalau ngobrol sama orang Arab kita baca harokat akhir tuh agak aneh. Zahaba Hamidun ila Faransa itu agak aneh. Lebih baik itu Ustadz, disukun. Nggih. gimana kalau orang bahasa amiyahnya gitu lebih masuk bahasa orang sana ngerti Ustadz? Gimana gimana? Kalau biasa amiyah gitu orang sananya kita pakai bahasa fushoh kayak gini, mereka agak agak ngeh apa enggak Ustadz? Nah, mereka tuh sebenarnya ngerti gitu. Mereka ngerti kok. Kalau kita ngobrol sama orang-orang Arab yang mereka biasa pakai amiyah, kita ngobrol pakai fusah, mereka ngerti. Ya, mereka itu bahkan memuji orang yang bisa berbicara dengan fusha. Kenapa? Karena level fusha tuh level tinggi gitu. Level fusha level tinggi yang secara ngomong aja itu ada aturan cara bicaranya. Kalau kita orang Indonesia ngomongnya baku banget gitu. Ya Bu Nina ya, gitu. Cuman terkadang juga mereka tuh ya udahlah nggak usah ngomong-ngomong pakai fusha lah. Kita pakai bahasa keseharian aja. Makanya kalau mendengar orang-orang Arab yang tidak berbicara fusha, itu kadang kita suka ngerasa, aduh, saya udah susah-susah belajar harokat A, I, U, mereka bacanya malah salah gitu. Misalnya, eh, contoh dari rumah bapaknya gitu. Dari rumah bapaknya. Harusnya kan min baiti abihi gitu kan. Min baiti abihi. Sama dia emang enggak, tetap aja min baiti abuhu gitu. Tetap aja dibacanya dengan dhammah. Padahal itu mudhof ilaih harusnya majrur. Tapi sama dia marfu abuhu, tidak abihi. Gitu ya kira-kira. Ya. Taib. Tapi namun gini, kita kalau sekarang belajar yang seperti ini itu karena tujuannya untuk paham Quran, paham hadis, bisa mengerti perkataan para ulama, dan ke semua kitab-kitab itu kan pakainya bahasa fusha. Jadi nggak mau ya harus belajarnya fusha. Bahkan Ana bertanya-tanya nih, orang yang kalau belajar bahasa Arab, yang bukan orang Arab ya, belajar bahasa Arabnya itu mulai dari Amiyah, yang banyak perbedaan secara kaidahnya dengan kaidah penulisan Al-Quran, hadis dan kitab para ulama, itu nanti mereka ngerti nggak gitu sama bahasa Quran tersebut. Karena berbeda, struktur bahasanya berbeda, penulisan harokatnya juga berbeda. Kayak contoh misal, where are you going misalnya? Ila aina tadhhab. Itu kalau fusahnya gitu. Ila aina tadhhab. Mau pergi kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai amiyah, mereka cukup bilang when Roy. When Roy. Itu lebih simpel memang. Secara bahasanya itu lebih enteng. When Roy. Gitu. Itu maknanya adalah ila aina tadhhab. Kalau kita mau ngobrol sama teman, ya akhi ila aina tadhhab. Itu kan cukup panjang. Nah, mereka dipotong tuh. Ya akhi, when Roy. Selesai, beres. Gitu. Baik, ala kulli hal. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Rakam sarasa. Amira, tafadhali. محمد مريض والآن في المستشفى. Ayo, terjemahnya Amira. Muhammad sakit, dia sekarang di rumah Itu sakit. Mahmud Ustaz. Ini anak-anak. Nah, Mahmud ya. Mahmudun maridun. Woi, Ron. apa sih? Orang tuh nanya dia dijawab apa? Nggak tahu. Ya, dilanjut Amira. Mahmud sakit. Mahmud sakit, dia sekarang di rumah sakit. Taib. Al-an ya. Al-an artinya sekarang. Al-an artinya sekarang. Dia sekarang berada di rumah sakit. Nah, dan al-an ini dia termasuk apa? Keterangan Waktu. waktu. Nah, dzarfuz zaman. Taib. Berikutnya arba'ah Ibrahim. Zahaba Abdullah. Harakati. Hah? Ya harakati Abdullah.
Abdullahu ya. Apa? Abdullahu. Nah, kenapa bisa dhammah tuh? Abdullahu. Abdullah. Ayo jangan bingung, jangan bingung. Ini sudah belajar kok. Apa? Enggak, karena ini kan apa namanya? Khobar ya. Khobar bukan? Pak. Dhahaba Abdullah. Dhahaba Abdullahi. Abdullahi. Hambanya Allah. Allah punya hamba. Allah yang memiliki diharokati Kasroh. kasroh, ya kan? Ya. Abdullah. Nah, terus min Dhahaba Abdullahi min Armania ila Inkaltaro. Nah, Abdullah artinya hamba Allah atau Abdullah Ustaz? ya Abdullah aja itu nama orang. Abdullah. Oh ya. Ke perginya Abdullah dari Susunannya tetap kita pakai susunan Indonesia. Subjek, predikat. Abdullah pergi. Abdullah pergi ke Jerman ke apa? Inggris. Berarti dua perginya. Pergi ke Jerman, ke Inggris gitu. Gimana? Ada? Oh salah Ustaz. Ya. Abdullah pergi dari Inggris ke salah kebalik. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Nah, Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Taib. Khamsa, Balkis. Ya Ustaz, Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Oke, Mumtaz. Apa artinya Balkis? Buku ini punya Isa dan buku itu punya Musa. Kamu udah belajar di sekolah ya? Iya, Udah diharokati pasti. tapi kayaknya beda deh. Bedanya apa? Soalnya beda. Kalau di buku apa? Itu halaman berapa Ustaz? 46. Oh, 46. 43. 43. Beda. Sama Ustaz. Sama ya? Oke. Ternyata. Ya, bagus. Tapi paham nggak Balkis sama penjelasannya tadi? Insya Allah. Insya Allah. Oke, berikutnya Pak Eka. Fadhol. Ayo Pak. Apa namanya? Dihidupkan dulu audionya. Maaf Ustaz. Ya, Hadal muhandis. Muhandisu minal Amerika. Nah, Amerikanya nggak pakai alif lam ya. Negara itu seperti itu pengucapannya. Ada yang memang dia pakai alif lam, ada yang nggak pakai alif lam. Jadi kita sesuaikan. Amerika ini nggak pakai alif lam. Berarti min Amerika. Oke, artinya Pak? Muhandis itu insinyur atau arsitek. Arsitek itu dari Amerika. Arsitek apa? Arsitek itu dari Amerika. Itu atau ini agak? Ini. Arsitek ini dari Amerika. Baik, barakallahu fikum. Yang berikutnya, Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Saburota, Apa Bu? saburotu, As-saburatu. as-saburotu, amama qalibi, wahia khalfal mudarrisi. Bagus. Artinya Bu? Saburotu apa ya Ustaz? Papan tulis. Papan tulis di
Oh, siswa itu di depan papan tulis. Siswa itu Dan di depan papan tulis kayak gitu terjemahnya. Mubtadanya yang mana? Mubtadanya. Siswa atau saburoh? papan papan tulis di depan siswa dan Gitu. iya kholfa itu Lawannya amama. di belakang guru Iya, barakallahu fiik. Hiyanya kembali kemana, Bu? ke atau libu Thalib muzakkar atau muannats? Hiya muzakkar atau muannats? Hati-hati dia teman-teman tuh ya. Ini ya harus iya hiya ini termasuk domir kata ganti untuk meringkas kalimat. Oke, kita harus ke tahu ini kembalinya kemana. Dari mana kita tahunya? Yang paling gampang adalah mendeteksi dia jenisnya apa nih, muzakkar atau muannats itu. berarti iya ke sabura tuh ya Ustadz Saburoh, ya kan muannats, ya kan? Nah, iya ini Ustadz ada thalib, thalib muzakkar, saburoh muannats. Berarti ya yang dimaksud di sini adalah papan tulis ya. As-saburoh amama thalib was-saburoh khalfal mudarris gitu. Tapi untuk meringkas pakainya hiya. Oke. Isnain. Afwan Ustadz. Ya, Afwan Ustadz tadi Anas kalau nggak salah dengar Umu tadi bacanya yang terakhir Holpa Mudarisu itu Ustadz. mudarrisu atau Harokat mudarrisi? akhirannya. Hah Ustadz? Ya, harusnya mudarrisi ya. Anas Tadi kalau bacanya nggak salah mudarrisu dengar. Karena dia mudofin lagi karena Ustadz ya. mudhof ilaih. Nah, Hmm. kata yang letakkan Afwan setelah Ustadz. amama, setelah khalfa dan dia termasuk dzarful makan, serangan tempat, maka dia diharakati kasroh. Oke, syukran Suhail. Berikutnya, Bu Fitri. Bu Fitri, Aina baitul imami. ulangi bacanya Bu apa? Aina baitul imami. Hmm, Baitul imami khalfa masjidi. bagus. Artinya Bu. Di mana rumah imam? Hmm. Rumah imam di belakang masjid. Ahsan, mumtaz. Barakallahu fiik. Arba'ah. Bu Khairi ya. Afwan Ustadz nomor 2 belum? Nomor 2 belum ya? Ya. Oke, silakan nomor 2 deh Bu. Hmm. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Di mana mobil guru itu? Dia di depan sekolah. Iya, bagus. Barakallahu fiik Bu. Ada arba'ah. Misbah. Ya Ustaz. Aina jalasa Hamidun. Hmm. Jalasa khalfa khalfa Muhammadun. Kalau ada Muhammadin. wawunya, itu bukan Muhammad ya. Kalau Muhammad, itu nggak ada wawunya. Nah, itu juga harus hati-hati. Itu nanti di apa namanya? Di soal ikhtibar tuh ada nama Muhammad sama Mahmud. Nah, teman-teman nggak boleh keliru bacanya. Nanti salah nerjemahinnya juga. Kalau ada Berarti wawunya, Muhammad. itu Mahmud. Kalau nggak ada wawunya, baru Muhammad ya. Mm-mm. Oh ya. Artinya apa? Hamid di belakang itu Hamid. Coba ulangi. Gimana, Pak? Di belakang itu Hamid. Dari Aina dulu, terjemahin dari Aina. Aina tuh kata tanya ya. Oh, Where? Pak, siapa di belakang Hamid? Aina, where? Di mana? Di mana? Oh, di mana? Di mana? Ustaz, maaf. Jalasa duduk artinya. Oh. Di mana Hamid duduk? Duduk di belakang Hamid.
Di mana Hamid duduk? Duduk di belakang Hamid. Siapa tadi Iya. namanya yang terakhir? Mahmud. Oh, Mahmud, maaf. Ya. Oke. Baik, gini teman-teman. Ada kata kerja jalasa, khoroja, dhahaba, ya. Kata kerja itu, meskipun nggak ada subjeknya di bagian yang ini, ya maka ini sudah mencakup maknanya adalah huwa. Jalasa berarti yang duduk adalah huwa. Jalasa khalfa Mahmudin artinya adalah jalasa huwa atau huwa jalasa khalfa Mahmudin. Siapa berarti huwanya? Huwanya adalah si Hamid. Maka nerjemahinnya, meskipun nggak ada nama Hamid di sini, ya antum datangkan nama Hamid nggak apa-apa. Gimana Hamid duduk? Jawabnya Hamid duduk di belakang Mahmud. Ya, kayak gitu. Jangan hanya menyebut kata kerjanya aja, duduk di belakang Mahmud gitu. Sah-sah aja kalau kita jawab pakai bahasa Indonesia, sah-sah saja. Tapi kalau pakai bahasa Arab, kalau kita mendatangkan kalimat ada predikatnya di situ ada kata kerjanya, maka subjeknya harus disebut juga. Boleh nama orang yang secara zahir atau pakai domir seperti dia duduk di belakang Mahmud kayak gitu. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Nah, poin yang seperti yang Anda sampaikan itu untuk membagus dalam untuk membagus antum dalam menerjemah gitu. Bukan hanya sebatas paham ya, tapi juga tahu bagaimana cara menerjemah dengan baiknya. Nah, yang terakhir, khamsah. Oke. Bu Neni. Ustaz. Ustaz. Dhahaba Ammaru ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Oke. Ammar pergi dari masjid. Pergi apa? Pergi. Kalau pergi ke berarti. Pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Mihrab itu apa? Apa kalau Indonesianya Ustaz? Mihrab. Gini. Kalau di masjid ada tempat imam kan ya? Nah, tempat imam itu mihrab. Kalau Indonesianya apa Ustaz? Kenapa? Indonesianya apa itu? Tempat sholat, gitu aja. Kalau di bahasa Indonesia kan tempat sholat. Nah. Oh, mimbar Ustaz ya? Bukan mimbar. Mimbar kan kita nggak sholat di atas mimbar ya, Bu? Oh iya, tempat sholat aja. Mihrab aja gitu Ustaz. Naam. Sekarang Ustaz. Afwan. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca al-kalimat al-jadidah sama-sama. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Al-mustashfa. Nah, gini teman-teman, ini harus benar pengucapannya ya. Ada sin, ada shin, bedakan. Al-mustashfa. Ada salah satu artis Indonesia. Ada salah satu artis Indonesia sangat famous. Seorang desainer laki-laki belajar bahasa Arab ceritanya. Ya, desainer famous laki-laki kemudian belajar bahasa Arab amiyah. Belajar bahasa Arab percakapan. Gurunya, tutornya mengajarkan pengucapan kalimat ini atau kata ini, rumah sakit. Tapi bacanya mustashfa. Mustashfa. Betul atau salah? Salah. Salah. Ya. Bukan mustashfa. Kalau orang awam yang belum mengerti tahsin, yang belum bisa, jangankan bahasa Arab ya, tahsin, makhraj huruf aja itu namanya yang dasarnya itu salah, itu dimaklumi itu kalau orang awam. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, apalagi pengajar bahasa Arab, lahan atau kesalahan seperti itu, kesalahan pengucapan huruf itu sebisa mungkin harus dihindari. Ya, salah mengucap huruf sebisa mungkin dihindari. Jadi bacanya bukan mustashfa, melainkan mushtashfa. Jadi kesalahan itu ada dua ya teman-teman ya. Ada kesalahan yang dimaklumi dan ada kesalahan yang itu merupakan aib.
Ada kesalahan yang dimaklumi, kemudian yang kedua kesalahan yang aib. Kesalahan yang dimaklumi kesalahannya siapa? Kesalahannya penuntut ilmu, orang yang belajar. Seorang murid salah itu dimaklumi. Ya namanya juga lagi belajar, maklum. Yang kedua ada kesalahan yang aib. Kesalahannya siapa? Kesalahan guru. Tapi ini harus digarisbawahi ya, bukan berarti guru itu nggak boleh salah. Boleh. Secara kalau dia misalnya tidak mengetahui letak kesalahan tersebut. Manusiawi salah nggak wajar gitu. Tapi ada kesalahan yang aib bagi seorang guru. Kesalahan ketika dia mengetahui itu salah, tapi dia senantiasa melazimi hal tersebut gitu. Dia mengetahui hal yang diajarkan itu salah, tapi dia melazimkannya dan juga mengajarkannya. Nah, itu yang merupakan aib. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia harus rujuk lagi. Harus kembali lagi tuh. Kalau dia tahu itu salah ya dia tinggalkan. Terus kemudian ya dia rujuk kepada yang benarnya seperti apa. Ya kita berhusnudzon kalau misal mendapati ada guru kita ya salah, kita berhusnudzon dan mungkin itu terjadi lahan yang tidak disengaja misalnya. Tapi kalau itu secara terus-menerus ya, secara terus-menerus dan belum ada yang mengoreksi, namun dia tetap langgeng dan melazimi kesalahan tersebut, maka itu aib. Contoh, misal antum mendapati ada kekeliruan dalam ana menyampaikan dan itu hal yang sangat mungkin gitu. Misalnya Ana salah nih dalam menjelaskan poin apalah gitu misalnya nanti antum mendapati ya. Antum sampaikan aja ke Ana gitu, sampaikan. Ustadz Afwan tadi kayaknya antum salah deh menyampaikan hal ini. Bukankah harusnya seperti ini yang benar misalnya gitu. Maka Ana insya Allah akan rujuk tuh. Kalau ternyata itu benar, Ana akan rujuk gitu. Oh ya, coba nanti Ana cek kalau ternyata Ana keliru, Ana rujuk pada pendapat yang benar seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Ana melazimi kekeliruan padahal itu salah gitu ya, ya maka itu antum nggak layak mengambil ilmu dari Ana gitu. Tinggalkan aja gitu. Contoh misalnya Ana menjelaskan bahwa huruf fi itu bukan huruf jar. Nah, fi itu bukan huruf jar. Jadi kalau ketemu fi jangan dikasroh ya gitu. Misalnya Ana sampaikan seperti itu. Nah, itu setelah antum belajar ternyata fi itu adalah huruf jar nih. Antum kasih tahu Ana. Ustadz, antum mohon maaf salah menyampaikannya. Fi bukan huruf jar, bukankah fi adalah huruf jar gitu. Ana tahu tuh, oh ya fi huruf jar, tapi Ana ego gitu. Dan Ana nggak mau rujuk karena malu atau sebagainya. Nah itu antum nggak layak belajar sama Ana, ya. Tinggalkan aja Ana gitu. Bisa dipahami ya, Pak? Dan ini diantara kiat dalam menuntut ilmu juga ya. Karena ilmu itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin rahmatullahi alaih, beliau mengatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Ibnu Sirin. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian, dari siapa kalian belajar, dari siapa kalian menuntut ilmu gitu. Jadi kalau guru yang salah dikoreksi nggak mau, ya tinggalkan aja gitu. Masih banyak guru yang lain yang mau rujuk pada kebenaran. Oke, baik. Berikutnya kita baca Almania. Alman. Inkaltarwa. Inkaltaro. Wisra. Wisro. Asihin. Asikin. Faransa. Faransa. Amama. Amama. Khalfa. Khalfa. Amana mustashfa. Rumah sakit. Asikin. Pisau. 6 pisau. Amama dan khalfa. Di depan dan di belakang. Oke, amama di depan, khalfa di belakang. Adapun 4 sisanya ini Almania, Jerman, ini Kaltara Inggris, Swisro. Apa Swisro? Swiss, Faransa, Perancis. Oke, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan, Ikhwah? Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz, ada yang ini Ustaz yang nomor 4. Yang nomor 3 apa ya? Yang halaman 44 yang gambar itu Ustaz. Halaman 44. Bentar ya, Bu. Ya. Yang nomor 3 Ustaz. Kan itu kan
pertanyaannya kan dalam bentuk mu'annas. Nah, terus pemiliknya ini dalam bentuk mu'annas juga atau Yang mobil tuh, Bu. Yang gambar enggak mobil Ustaz, bukan? iya Ustaz, itu kan saya rotu ya. Nah, Ah, terus pemiliknya kan ilmu diri. Nah, ilmu dirinya ini kalau bentuk mu'annas jadinya sekarang itu gini Bu, gimana yang Ustaz? boleh punya mobil emang cewek aja. Cowok boleh punya mobil Oh, nggak? iya Ustaz. Boleh kan? Gitu. Iya. Jadi nggak mesti yang memiliki itu harus sama jenisnya dengan yang dimiliki. Ana ulangi, nggak mesti yang memiliki jenisnya mudzakkar muannats itu harus sama dengan yang dimiliki. Pulpen mudzakkar, nggak mesti yang punya pulpen hanya laki-laki. Mobil muannats, nggak mesti yang punya pulpen adalah muannats cewek, gitu. Jadi tetap tetap kembalikan aja sesuai yang ada di kausain tersebut di tanda kurung itu, ya. Mudir ya sudah mudir aja, nggak usah dirubah jadi mudiroh. Mudaris aja nggak usah dirubah jadi mudarisah. Muhammad ya Muhammad aja nggak usah dirubah jadi Fatimah. Paham Bu? Oh ya, ya Ustaz, Ustaz paham. Siap. Barakallahu fiik. Jazakallah. Wa iyyakum. Barakallah. Yang lain? Boleh, bab-bab sebelumnya teman-teman ditanya boleh juga. Kalau ada yang lupa, bab 3, bab 4, jar majrur, bab 5, mudhaf mudhaf ilaih, 6, 7, mu'annas, boleh itu ditanyakan. Ayo, Ana kasih kesempatan. Ummu Maryam, hal min soal? Bagus, ada pertanyaan? Itu yang di halaman 44 dikerjain nggak Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Di halaman 4 dikerjain nggak? Ini kemarin anak perintah untuk dikerjakan kan ya? Dikerjakan bagus. Kerjakan. Tapi nggak usah kirimkan untuk PR-PR dulu ya. Sekarang antum fokus pada rangkuman sama persiapan buat ujian besok. Oke, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu diketahui kita sekarang sudah berada di tanggal berapa Ramadan? 22, ya. 22 Ramadan. Ya, boleh jadi Ramadan sampai 29 saja, boleh jadi sampai 30. Itu artinya sudah sesaat lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ramadan akan melalui kita hari-harinya, gitu. Dan sudah lebih dari 2/3 Ramadan kita lalui, tentu banyak yang kita telah jalani, ya, baik dari kebaikan-kebaikan ataupun kealpaan-kealpaan kita, kekhilafan kesalahan kita yang semoga Allah maafkan. Kalau itu kesalahan dan kalau itu kebaikan, semoga Allah terima amal sholih kita. Namun perlu diingat teman-teman, di hari-hari ini, di 10 hari terakhir Ramadan, itu para ulama terdahulu mereka sangat mengagungkannya, gitu. Abu Utsman An-Nahdi, beliau mengatakan, kana salaf yu'adzibuna 13. Para ulama salaf terdahulu mereka itu betul-betul mengagungkan, memuliakan 10 hari yang 3. Jadi ada 10 hari dari 3 bulan itu betul-betul dimuliakan sama para ulama kita. Apa saja 10 hari tersebut? Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, al-ashrul awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu diagungkan juga sama para ulama kita. Kemudian yang ketiga adalah al-ashrul awal minal Muharram. Dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Nah, para ulama tersebut mengagungkan hari-hari ini karena terdapat kemuliaan di dalamnya. Termasuk 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Yang kita semua tahu bahwasannya di 10 hari ini Allah memberikan kepada setiap hambanya yang dikehendaki reward, yaitu hadiah yang sangat istimewa berupa Lailatul Qadar. Ya, itu yang paling ditunggu-tunggu. Mengapa 10 hari akhir Ramadan ini sangat diagungkan dan dimuliakan? Karena ada Lailatul Qadar. Nah, kita sebagai penuntut ilmu harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di hari-hari ini, gitu. Aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat di hari-hari ini coba kita kurangi atau kita tinggalkan. Ya, aktivitas yang kurang bermanfaat sementara waktu kita tinggalkan. Ya, kalau itu ternyata aktivitasnya di siang hari atau di pagi hari, ya,
Kalau ternyata kita bisa gunakan untuk kita istirahat misalnya, sehingga malam harinya kita bisa maksimal beribadah, maka lebih utama kita istirahat ketimbang kita melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat atau bahkan mubah sekalipun. Sekalipun itu perkara mubah, tapi ternyata manfaatnya kurang, ya, dan lebih baik kita istirahat, maka istirahat dengan niat agar kita bisa menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah, ya. Karena Ibunda Aisyah memberikan testimoni tentang baginda Nabi SAW. Kata Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr syadda mi'zarah. Adalah Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari akhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya. Ya, apa tujuan beliau kencangkan sarungnya, kencangkan ikat pinggangnya, menjauhi istri beliau, ya, untuk bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Wa ahya lailahu. Kemudian beliau hidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlah. Dan beliau pun senantiasa membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, ya, mensupport, yuk sama-sama ibadah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu agar mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia terbaik yang Allah ampuni dosanya di masa lalu dan masa yang akan datang, itu melakukan hal demikian, ya apatah lagi kita, ya. Kita sangat butuh untuk bisa meraih Lailatul Qadar yang Allah kabarkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Dan Allah bertanya bukan untuk dijawab, tapi Allah ingin memberikan penekanan kepada kita, ingin mengabarkan tentang agungnya apa yang Allah tanyakan tersebut, sehingga Allah mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, maka ana menasihatkan diri ana juga kepada teman-teman sekalian, nasihat sesama muslim, ya, untuk kita bisa menghidupkan malam-malam kita, ya, dengan aktivitas-aktivitas kebaikan, ya, karenanya kita sekaligus ini sebagai penutup, ya, ana sampaikan ini sebagai penutup untuk kelas bahasa Arab kita, penutup sebelum kita libur, ya, karena besok adalah hari terakhir berarti, dan besok tidak ada Zoom seperti ini. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, besok hanya Anda berikan link untuk akses soal, kemudian kita berpisah sampai beberapa waktu setelahnya, gitu. Nah, jadi Anda ingin untuk memberikan nasihat ini, semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita dari kesehatan, dari waktu, dari ilmu, dan juga dari harta, juga kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita bisa menutup Ramadan ini dengan amal-amal salih. Adapun yang telah berlalu teman-teman, di hari pertama Ramadan, hari kedua, sampai hari ke-21 kemarin, atau hari ke-20-nya. Kalau ternyata itu banyak kekurangan kita, ya sudah, itu sudah berlalu. Kita sudah nggak bisa memperbaiki, atau kita sudah nggak bisa mengulang kembali hari-hari tersebut, tapi kita bisa memperbaiki hari sisanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat, la binaqsil bidayat. Kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya yang menjadi tolak ukur, patokan itu adalah pada kesempurnaan akhir. Kesempurnaan akhir, penutupnya, endingnya, closingnya. Apa yang kita lakukan di akhir Ramadan ini, itu yang akan menjadi tolak ukur yang Allah akan lihat dari kita. La binaqsil bidayat. Bukan kekurangan pada saat memulai, ya. Bukan kekurangan pada saat ngambil startnya, enggak. Allah enggak tengok yang kemarin. Tapi Allah akan lihat itu nanti di akhirnya. Bagaimana nih di sepertiga akhir Ramadan kita, ya. Karenanya Lailatul Qadar itu enggak Allah letakkan di sepertiga awal, enggak. Allah enggak letakkan dia di pertengahan atau di 2/3-nya, tidak. Tapi Allah letakkan Lailatul Qadar itu pada sepertiga akhirnya. Di saat sebagian pihak banyak lalainya. Di saat sebagian pihak banyak lebih milih untuk pergi ke mallnya daripada ke masjidnya. Apakah salah pergi ke mall? Nggak salah juga. Boleh-boleh aja. Mau beli pakaian lebaran boleh. Mau beli kue-kuean untuk menghidangkan di hari Raya Idul Fitri boleh juga. Tapi sebisa mungkin kita atur waktu. Kalau itu bisa kita lakukan di pagi harinya atau di siang harinya, kita lakukan itu. Ya, sehingga malamnya betul-betul kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa memaksimalkan hari-hari yang tersisa dari Ramadan ini. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita, ya. Ada perkataan yang sangat menarik dari Al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan innal khayla idza syarafat nihayatal midmar, ya, badalat qusara juhdiha. Sesungguhnya seekor kuda pacu, teman-teman tahu
pacuan kuda ya, kuda pacu. Itu semakin mendekati garis finish, maka semakin mengerahkan seluruh kemampuannya. Seluruh powernya dikerahkan sama kuda itu. Padahal kuda itu nggak berakal. Kuda punya akal nggak? Teman-teman, kuda punya akal nggak? Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Enggak. Ya, kita manusia punya akal. Kuda nggak punya akal. Kuda hanya punya insting. Nah, saya sudah muter banyak nih. Saya mau menang nih. Udah mau dekat garis finish. Nah, maka dia kerahkan tuh potensi yang dia punya tuh. Untuk bisa apa? Litafuza bisibak. Agar dia bisa memenangkan perlombaan tersebut. Ya, maka kata Ibnul Jauzi, fala takunil khailu aftana minka. Maka kalau gitu jangan sampai kuda lebih cerdas daripada Anda, kata Ibnul Jauzi. Loh kok bisa? Iya, kalau kuda yang nggak punya akal saja, dia punya pola pikir seperti itu, ada instingnya berbicara seperti itu, lah kok kita mau mendekati akhir garis finish Ramadan, kita kendorkan semangat kita nggak mau lagi ngopeni Quran kita nggak mau lagi semangat untuk bisa beribadah di hari-hari terakhir ini. Ya, makanya beliau berpesan juga mengatakan fa innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang akan dilihat menjadi penentu adalah al khawatim, yaitu endingnya. Ya, adapun yang sudah berlalu kemarin, ya, maka itu sudah tidak Allah akan lihat. Allah akan melihat kepada kita itu bagaimana kita bisa menutup akhir Ramadan ini. Baik teman-teman, itu saja sebagai penutup ya. Ana ucapkan selamat memurojaah kembali pelajarannya untuk besok bisa mengerjakan ikhtibar. Sebisa mungkin harus diikuti ikhtibar tersebut, jangan sampai tidak diikuti. Kemudian Anda juga ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat beramal salih, selamat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa agar Allah terima amal-amal kita. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa beristighfar, bertobat atas setiap dosa yang pernah kita lakukan dan kita perbuat. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan nama-nama kita tercatat dari hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Ana akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Hayakumullah.